Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini kita akan membahas kembali salah satu stadion termegah di dunia, yaitu Stadion JIS, Jakarta International Stadium, yang berada di Jakarta Utara, teman-teman. Dan kali ini kita coba membahas lebih detail ya, alasan kenapa hingga saat ini JIS belum bisa digunakan untuk laga FIFA Matchday ataupun Liga 1 yang ada di Indonesia sendiri sebagai liga profesional kita. Jakarta International Stadium sudah diresmikan dari tahun lalu, tepatnya di tanggal 24 Juli tahun 2022 oleh gubernur sebelumnya, Pak Anies Rashid Baswedan. Tetapi setahu saya, Persija Jakarta baru menggunakan lapangan JIS ini untuk laga akbar ketika Persija melawan Konburi, tepatnya pun itu pada saat peresmian Stadion JIS ini. Tetapi di tahun berikutnya ataupun di waktu-waktu berikutnya, Persija setahu saya hingga saat ini belum menggunakan lagi. Sampai saat ini pun ada liga persahabatan lagi ya, yaitu Persija melawan Rokoburi Thailand, pun itu akhirnya digeser ke lapangan Patriot di Bekasi. Saya juga bingung kenapa sampai digeser ya. Padahal tahun lalu ini lapangan digunakan untuk laga persahabatan. Dan oke, kita coba mengulik lebih dalam lagi ya. Kita sama-sama diskusi. Kalian silahkan diskusi di kolom komentar ya. Tetapi tolong diskusi dengan yang baik ya, dengan beradab, karena di atas ilmu itu ada namanya adab, teman-teman. Oke, saya coba menilai ya penilaian PSSI akan lulusnya verifikasi lapangan sepak bola di Indonesia untuk berlaga di Liga 1 profesional. Oke, kita coba mengkomparnya di Liga 1 di Makassar ya. Kebetulan saya orang Makassar asli. Saya Bugis Sinjai. Saya tinggal di Syekh Yusuf dekat Goa sana ya. Tepatnya di Jalan Minasaupa. Mungkin yang follower saya ada orang asli Makassar, pasti tahulah itu di mana Minasaupa. Dan saat ini PSM Makassar belum mempunyai lapangan resmi ya, setelah lapangan Mato Angin di Jalan Cendrawasih sana dilakukan penggusuran ya, karena itu lapangan sedikit bersengketa dengan pemerintah, sehingga hingga detik ini yang saya baca di berita itu belum dibangun ya. Dan oke, saya sedikit menceritakan ya sejarah Mato Angin ini. Dan Gor Komplek Mato Angin ini dibangun jelang PON yang keempat ya, di tahun 1957. Dengan berjalannya waktu, KONI pada saat itu yang diembankan amanah untuk mengelola Stadion Mato Angin ini kewalahan ya mengelolanya, sehingga lapangan Mato Angin ini diserahkanlah kepada Yayasan YOS, namanya Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan, yang dikomandai oleh Mayor Jenderal Purnawirawan Andi Matalata sebagai ketua pendiri YOS, dan ketua KONI Brigjen TNI Purnawirawan Muhammad Arsyad sebagai wakil ketua umum KONI, dan Gubernur Sulsel saat itu yakni Bapak Andi Amiruddin. Klaim YOS berdasarkan surat mandat yang diteken dengan KONI Sulsel pada tahun 1985. Tetapi dengan berjalannya waktu, klaim dari Pemprov Sulsel pun punya dasar hukum, yakni Sertifikat Tanah nomor 40 tahun 1987. Pihak KONI Sulsel sendiri sudah mendukung Pemprov Sulsel dengan mencabut mandat
yang diteken 25 tahun silam sejak akhir Agustus 2019. Akan tetapi silang sengkarut gor Mato Angin hingga detik ini masih jauh dari titik terang, teman-teman, dan hingga saat ini belum dibangun. Setahu saya ini masih bersengketa ya, pemilik kios ataupun Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan dengan Pemprov Sulawesi Selatan. Akhirnya PSM Makassar mencari solusi untuk pindah home base menuju ke lapangan BJ Habibie, Gelora BJ Habibie di Parepare, teman-teman. Federasi Sepak Bola Indonesia yaitu PSSI memasukkan Stadion Gelora BJ Habibie Parepare sebagai stadion kategori C berstandar Liga 1. Hal ini menjadi sinyal kalau calon markas PSM Makassar tersebut bakal lolos verifikasi. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Parepare, Bapak Amarun Agung Hamka mengatakan, PSSI telah berkunjung ke Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Hasilnya, kata Hamka, cukup positif untuk bisa digunakan PSM Makassar bermain di Liga 1 tahun 2022-2023. Mereka, PSSI, bilang Stadion Gelora BJ Habibie sudah masuk kategori tipe C, ungkap Hamka kepada media Senin 18 Juni tahun 2022. Hamka menjelaskan standar stadion untuk menyelenggarakan pertandingan Liga 1 adalah tipe C, sehingga ia optimis Stadion Gelora BJ Habibie lolos verifikasi dan menjadi home base PSM Makassar. Iya, kan standar stadion untuk Liga 1 itu tipe C, yakni lolos verifikasi. Kita didorong PSSI untuk naik tipe B biar bisa dipakai untuk AFC, tegasnya. Berita ini saya kutip dari Detik Sulsel edisi Selasa 19 Juli tahun 2022 dengan judul PSSI akui Stadion BJ Habibie standar Liga 1, sinyal lolos jadi markas PSM. Dengan berjalannya waktu, lapangan Gelora BJ Habibie di Parepare digunakan untuk Liga 1 ya. Dan salah satu video yang saya ambil ini PSM melawan Barito Putra, tepatnya di tanggal 9 Februari tahun 2023 yang dimenangkan oleh PSM Makassar, yaitu skor 4-1 untuk PSM Makassar. Oke teman-teman, saya akan sedikit mengcompare ya antara yang lolos verifikasi PSSI tipe C yaitu Gelora BJ Habibie dengan stadion standar FIFA yaitu JIS, Jakarta International Stadium. Berikut video untuk Gelora BJ Habibie, akses jalannya, karena hingga saat ini yang saya tahu PSSI itu mempermasalahkan tentang akses jalannya, teman-teman. Dan di sini saya coba menjelaskan ya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerah kepada pihak PSSI untuk melihat lebih jernih. Stadion JIS ini menurut saya secara pribadi sudah sangat cocok untuk digunakan di Liga 1, teman-teman, baik untuk akses jalannya menuju ke Stadion JIS maupun di akses bagian dalamnya, teman-teman. Berikut video yang saya ambil dari salah satu konten kreator di Makassar yaitu Parepare 819, dan ini saya akan tunjukkan akses jalannya menuju Gelora BJ Habibie dan akses di dalam sekitar Stadion BJ Habibie agar ini bisa kita secara objektif ya melihatnya, bukan secara subjektif. Oke teman-teman, kita akan mulai dari lapangan BJ Habibie, dan di sini seperti biasa teman-teman dari aparatur negara kita mempersiapkan keamanan ya demi kelancaran laga PSM melawan Barito Putra di lapangan ini. Sepertinya Kapolres dan Kodim Dandim sepertinya sudah pada datang, dan seperti inilah suasananya ya. Ini area masuknya.
Oke, sekarang ini adalah akses jalan ya, baik itu penonton maupun akses untuk pemain yang akan datang di tempat ini. Dan kalau kita lihat di sini lebar jalannya mungkin sekitar 10 meter ya teman-teman. Di sini kita lihat, dan sepertinya hanya ada satu jalur di tempat ini, dan pengamanan dari pihak kepolisian pun ini sangat sigap, dan di sisi kiri itu ada barrier-barrier untuk menjadi jalur penonton yang akan datang ke tempat ini. Dan ini adalah akses jalan di sisi luar dari lapangan B.J. Habibie, dan di sini kita lihat hanya satu jalur ya, dan bisa dilewatin oleh bis PSM Makassar beserta para ofisial dan dari pihak kepolisian pastinya. Oke, ini sudah mulai masuk ke area Gelora B.J. Habibie ya. Ini sudah di area gornya sendiri, dan sangat luas ya area di sini, dan bisa dilalui oleh bis besar ya, ini bis 50 ataupun 60 seat sepertinya. Dan ini adalah pintu masuknya kalau kita lihat. Dan oke, saat ini kita akan mengudara ya, melihat dari atas apa yang menjadi akses yang menjadi jalur penonton. Dan seperti inilah kalau kita lihat, hanya di sisi tribun utamanya yang cukup besar ya, ada dua jalur kayaknya di sisi timur maupun barat dan utara ya kalau tidak salah jalurnya. Dan lapangannya sepertinya cat-catnya masih agak sedikit pudar ya, perlu dilakukan maintenance lagi. Dan ini video saya ambil di bulan Februari ya, ataupun dari konten kreator Pare-Pare 819 ini, dia ngambil di bulan Februari. Tetapi sekarang ini stadion di Pare-Pare setahu saya sudah dilakukan pengecetan teman-teman, jadi lebih elegan, lebih bagus dilihatnya. Tetapi untuk akses jalan segala macamnya sepertinya belum dilakukan perbaikan. Oke, kita lebih dekat ya di sisi tribun utama, dan di sini kalau kita lihat sepertinya aksesnya cuma satu yang bisa dilalui oleh supporter PSM Makassar ya, ataupun supporter yang akan datang ke tempat ini. Oke, ini adalah visual dari udara, dan di sisi kiri sekali yang dibuka ya, ataupun masih menyisakan satu jalur untuk mobil, dan sisi kiri sekali itu digunakan untuk akses penonton teman-teman. Dan untuk yang ini sepertinya bubaran ya, ini selesai pertandingan dan penonton sudah arah balik ya, arah ke sana. Dan yes, seperti biasa masih terjadi penumpukan ya, wajar ya karena bubaran. Seperti pulang sekolah kan juga tuh agak sedikit macet-macet. Macet manusia ya, bukan macet kendaraan. Sekarang kita akan ngebahas tentang akses jalan di Stadion JIS. Oke teman-teman, sekarang kita akan memulai dari sisi ram barat, dan sisi ram barat ini sudah ada halte Transjakarta ya. Jadi kalau kalian ke sini kalian gak usah khawatir, di sini sudah disediakan kendaraan transportasi umum ya. Dan di sisi kanan sekali itu adalah akses kendaraan bermotor, seperti di B.J. Habibie juga ya, ada akses kendaraannya. Dan ini di tengah ini adalah sisi konkursnya ataupun jalur penonton yang sudah masuk area dari JIS ini sendiri. Dan ini jalur konkursnya sangat besar sekali teman-teman, ada mungkin sekitar 30 meter lebarnya. Berbeda halnya dengan lapangan B.J. Habibie yang lebarnya tuh ya seperti di kalian lihat sendiri aja ya, ini konkursnya ini sangat besar sekali di suasana di JIS-nya. Dan untuk areanya pun ini di JIS sudah sangat besar sekali, dan disitu juga ada akses kendaraan
yang akan masuk ya. Dan di sini kalau kalian lihat dari udara di sisi kanannya ini memiliki dua jalur, berbeda seperti lapangan B.J. Habibie yang hanya memiliki satu jalan raya ya. Jadi otomatis untuk lebarnya menurut saya ini JIS sudah sangat lebar sekali. Ada dua jalur yang bisa dilalui teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba untuk berkendara motor ya, agar kalian bisa lihat lebih jelas lebarnya seperti apa ini jalanan. Oke teman-teman, ini adalah arah yang sebaliknya ya, dan ini kita ada di sisi selatan, dan di sini sisi selatan kalau kita lihat ada dua jalur yang sangat besar sekali ya, sangat lebar sekali, bisa tronton lewat pun ini bisa ya. Dan ini belok kiri menuju ke sisi ram barat, dan sisi ram barat kalian lihat juga ya, sangat besar sekali, bisa bis 50 atau 60 seat pun bisa lewat di sini, dan putar baliknya juga sangat besar sekali. Dan di sisi kiri itu juga disiapkan untuk transportasi umum yaitu Transjakarta. Dan sekarang ini videonya menuju ke area dalamnya, dan beberapa waktu yang lalu saya sempat wawancara langsung dengan Bapak Ari Wibowo selaku direktur proyek di JIS, dan beliau menjelaskan bahwa JIS ini sudah sangat layak sekali, sangat bisa sekali mengadakan laga-laga FIFA Matchday ataupun Liga 1 profesional di Indonesia ya teman-teman. Kalau pihak PSSI mengatakan bahwa jalur masuk di JIS ini untuk busnya itu sangat kecil atau tidak bisa dilewatin, menurut saya kurang betul ya teman-teman, karena dari video ini kalian bisa lihat bis itu dengan mudah masuk ke tempat ini. Dan kalau beralasan hanya bis kecil yang bisa masuk, menurut saya itu kurang betul juga, karena ini kalian bisa lihat sendiri ya, ini ada perbandingan bis besar maupun bis kecil. Ini bis besar ini seatnya kalau tidak salah seat 60 ya, untuk pulang kampung biasanya ini maupun bis yang kecil di belakang dari bis besar ini ataupun seat yang 20-30 ya, ini bisa juga masuk ke tempat ini dan langsung masuk ke West Lobby ataupun di sisi baratnya. Dan di sini juga sudah disediakan X-tray yang bisa mengseleksi ya barang-barang yang tidak diperbolehkan masuk di tempat ini. Dan di sini juga sudah disiapkan lift, jadi sangat nyaman sekali tempat ini teman-teman. Dan sisi dalamnya juga ini untuk parkirnya sangat luas dan sudah disiapkan untuk jalur disabilitas ya ataupun difabel bagi saudara-saudara kita yang mempunyai ataupun membutuhkan fasilitas lebih. Dan memang stadion JIS ini teman-teman memang sudah disiapkan untuk jangka panjang teman-teman, untuk dijadikan stadion rujukan lah, ataupun standar FIFA yang memiliki kapasitas 82.000 penonton. Menurut pengamatan saya ya teman-teman, dari yang seringnya saya meliput di daerah sini, memang di sisi timur ini untuk ram timurnya memang belum dibuka. Dan sebenarnya di ram timurnya ini yang saya kasih panah ini sebenarnya akan tembus ke Danau Cincin, tetapi kita ketahui ya di tahun 2001 itu kita dihempas dengan namanya COVID ya, dan ini sangat mempengaruhi sekali pembangunan di Indonesia, termasuk infrastruktur di Jakarta itu banyak tertahan ya. Dan yang saya tahu atau saya baca di berita, sebenarnya Danau Cincin ini sudah direncanakan direnovasi dari tahun 2019 ya, direncanakan, dan mungkin setelah direncanakan itu akan dieksekusi di tahun 2020 ataupun 2021 berbarengan dengan pembangunan JIS, tetapi kita dihempas namanya COVID. Jadi mungkin menurut hemat saya, karena yang dibutuhkan terlebih dahulu itu adalah stadionnya untuk Persija ya, karena Persija ini belum mempunyai lapangan sepak bola sebagai home base-nya, maka anggarannya itu difokuskan ataupun dibagi dua, satu untuk pembangunan JIS dan satunya lagi yang harusnya untuk pembangunan Danau Cincin ataupun
Tourism Eco Park Danau Cincin anggarannya, tetapi dialihkan untuk penanganan COVID, teman-teman. Maka barulah di tahun ini yang saya ketahui itu akan dilakukan pembangunan lanjutan untuk melengkapi ataupun menyempurnakan Stadion JIS ini sendiri. Karena kita ketahui GBK sendiri ataupun Gelora Bung Karno itu di tahun 1962 itu baru saja dibangun dan langsung digunakan untuk ajang akbar, yaitu Asian Games, padahal dengan memiliki masih banyak kekurangannya ya, dan Stadion GBK itu membutuhkan bertahun-tahun itu hingga sesempurna saat ini. Seperti Stadion Gelora B.J. Habibie yang masuk tipe C dengan segala kekurangannya pun itu berusaha untuk merenovasi sedemikian rupa sehingga bisa lolos ke tipe B-nya untuk menyelenggarakan atau mengikuti Liga AFC di kemudian hari. Dan ini sudah standar FIFA, kita mau ngomong apa lagi kalau sudah standar FIFA kan? Harusnya sih kan PSSI itu kan di bawah naungan FIFA ya. Ini hanya kita berpikir logik aja. Sebagai orang awam pun akan mengatakan seharusnya PSSI mengamini apa yang dikatakan oleh FIFA ya. Cuma ya walau alam ya, informasi terakhir sih yang saya baca di media bahwa PSSI ini sudah meloloskan verifikasi Stadion JIS ini untuk lolos seleksi PSSI itu sendiri. Cuma hingga saat ini belum digunakan. Kalau mereka beralasan jalannya sempit, saya sih secara pribadi ya teman-temannya sebagai pengamat ataupun pencinta sepak bola kayaknya tidak pas, teman-teman, dibanding dengan Stadion Gelora B.J. Habibie. Kalau PSSI beralasan di Gelora B.J. Habibie itu diloloskan dengan tipe C dengan alasan force majeure ataupun keadaan memaksa karena Stadion Mato Angin itu dihancurkan ya karena ada sengketa antara Yayasan YOS yang merasa memiliki stadion itu dan Pemprov Sulawesi Selatan yang memiliki dasar hukum juga ya, yaitu sertifikat tanah. Akhirnya mereka menyetujui dengan segala kekurangan ataupun masuk ke tepi C yang lolos verifikasi PSSI. Harusnya yang dilakukan PSSI itu juga harusnya sama seperti Persija, teman-teman, karena Persija juga ini force majeure sebenarnya posisinya karena Stadion Lebak Bulus itu dihancurkan untuk proyek nasional PSN, proyek strategi nasional, yaitu MRT itu sendiri. Maka lebih eloknya PSSI ini juga harus berlaku adil terhadap klub Persija, di mana Persija ini sudah memiliki stadion standar FIFA, yaitu Stadion JIS ini sendiri. Paling tidak dikasih tipe C lah, sama seperti di Gelora B.J. Habibie. Dan jangan sampai ini Stadion JIS ini ataupun yang berada di wilayah Jakarta ya, yang harusnya menjadi home base-nya Persija, ini menjadi mubazir ataupun Persija dianggap sebagai klub dari Jawa Barat ataupun menjadi Persija Bekasi. Seperti kata netizen. Karena saat ini Persija home base-nya itu paling sering di lapangan Stadion Patriot di Bekasi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu mungkin jalan-jalan kita melihat lapangan Persija dan lapangan PSM ya di B.J. Habibie, di Gelora B.J. Habibie di Parepare. Dan semoga saja ini klub Persija sesegera mungkin mendapatkan izin untuk menggunakan Stadion JIS, karena Stadion JIS ini juga sudah sering sekali diajukan oleh Persija sendiri ya ke PSSI, tapi hingga saat ini belum diizinkan. Semoga dengan dilihatnya video ini ataupun kejernihan hati dari PSSI bisa melihat home base
Persija di JIS ini sudah sangat layak digunakan untuk Liga 1 untuk kebaikan persepak bolaan kita pastinya ya, agar berlaku adil antara PSM dan Persija itu sendiri. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan yuk kita dukung terus persepak bolaan di negeri ini sehingga persepak bolaan Indonesia bisa lebih maju, dan semoga suatu hari nanti dengan majunya persepak bolaan kita, Indonesia suatu hari nanti bisa masuk ke kancah Piala Dunia. Amin. Dan saya minta maaf teman-teman jika selama vlog ini ataupun penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas. Jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman dengan orang-orang terdahulu kita. Karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun atau sedang berjalan, pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini. Dan itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga suatu hari nanti Persija bisa menggunakan Stadion JIS ini sebagai home base-nya. Amin. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.